Capres nomor urut 1, Anies Baswedan berjanji akan membangun lebih dari 10 stadion sepak bola berstandar FIFA di sejumlah kota besar di Indonesia, jika nantinya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Janji tersebut diucapkan Anies saat memberikan sambutan dalam acara penandatangan kontrak politik pembangunan Stadion Mato Anging di hadapan supporter PSM di Gori Artisan Building, Makassar pada Sabtu, 18 November 2023. Bila tidak ada halangan nanti namanya adalah Mato Anging International Stadium. Dan saya perlu sampaikan ini gambar ini khusus untuk di Makassar, tapi stadion besar insya Allah kita bangun lebih dari 10 kota besar di seluruh Indonesia, ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Khusus di Makassar sendiri, Mato Anging International Stadium yang dipersiapkan Anies nantinya akan berkapasitas 40.000 penonton. Nanti kita berharap stadion ini bisa menampung sekitar 40.000 penonton di sini. 40.000 penonton bisa, tambahnya. Anies menjelaskan, Mato Anging International Stadium ditargetkan selesai selama 3 tahun. Lokasinya pun di Stadion Mato Anging yang saat ini rata dengan tanah. Proses pembangunannya diperkirakan dari groundbreaking sampai tuntas sekitar 3 tahun, doakan bisa sesegera mungkin. Ini adalah ikhtiar yang kita akan lakukan sama-sama, jelasnya. Anies berjanji akan menuntaskan sengketa lahan yang saat ini menjadi persoalan dalam pembangunan Stadion Mato Anging. Ia yakin bisa menyelesaikan persoalan tersebut dengan bercermin pengalamannya sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022. Jadi kalau saya sampaikan dulu ketika kita membangun Jakarta International Stadium, pada saat itu pesimisme di mana-mana. Semua mengatakan tidak mungkin, sudah pernah. Kenapa? Lahannya ada sengketa. Mirip tidak di sini, lahannya juga ada sengketa, kata Anies. Jadi insya Allah kami akan fokuskan ini, satu-satu, menyelesaikan juga soal sengketa lahannya. Bicarakan dengan semua pihak. Sabar tenang teduh tuntas. Bila itu dikerjakan dengan baik, bicara baik-baik, insya Allah ada jalan keluar dan stadion ini bisa segera dibangun, yakinnya. Kendati demikian, Anies mengatakan, untuk mewujudkan hal tersebut dirinya harus terpilih jadi Presiden RI di Pilpres 2024 mendatang. Jika itu terwujud, ia berjanji akan membangun Mato Anging International Stadium. Tapi untuk itu bisa berjalan, memerlukan tanda tangan, perlu tanda tangan, kalau tidak ada tanda tangan tidak bisa ini dikerjakan. Tanda tangan dapatnya lewat apa? Lewat Pilpres, kata Anies. Jadi kalau gitu kita sama-sama bersiap-siap, kapan tanda tangan itu diberikan kami biarkan stadion itu dibangunkan, paparnya. Bahkan kita sudah siapkan rancangannya. Dan nanti akan kita tunjukkan rancangannya. Atau boleh tunjukin ke depan sekalian, nah ini dia. Wah. Marketnya udah siap nih sekarang. Masya Allah, bismillah. Wah ini beneran Ini nih. Allahu Akbar, Masya Allah. Bismillah, ada stadion tak, bismillah. Masya Allah. Ini marketnya. Allahu Akbar. Oh udah kelihatan, nah itu dia. Allahu Market. Akbar. Saya geser sebentar biar tidak mengganggu pemandangan ya. Masya Allah. Subhanallah. Ini stadion ini dibangun dengan standar FIFA dan ramah lingkungan. Stadion dengan konsep green building. Artinya, ketika 4-5 dekade ke depan anak cucu kita melihat ke stadion ini, mereka akan bilang orang tua kita sudah menyiapkan untuk masa depan. Ini gambarannya. Bila tidak ada halangan, nanti namanya adalah Mato Anging International Stadium. Dan saya perlu sampaikan, ini gambar ini khusus untuk Makassar. Tapi stadion besar insya Allah kita bangun lebih dari 10 kota besar di seluruh Indonesia. Jadi kami terbuka dengan usulan-usulan nanti. Dan satu hal yang pasti, pengerjaannya 100% menggunakan tenaga Indonesia. Jadi kalau saya sampaikan, dulu ketika kita membangun Jakarta International Stadium, Indonesia menempati jumlah penduduk tertinggi keempat di dunia dengan jumlah penduduk sekitar 278 juta jiwa. Sepak bola merupakan salah satu olahraga yang paling banyak penggemarnya di Indonesia. Antusiasme yang tinggi
ternyata belum mampu membawa prestasi sepak bola Indonesia ke level yang tertinggi. Sepak bola Indonesia perlu menjadi perhatian serius dari negara. Sebagai bangsa yang besar, sepak bola Indonesia perlu dilihat dunia. Sudah selayaknya dikembangkan secara menyeluruh dan terintegrasi agar dapat mendidik dan melahirkan pesepak bola handal sehingga mengharumkan bangsa Indonesia di tingkat dunia. Dengan semangat itu, pengembangan ekosistem sepak bola dilakukan dari hulu ke hilir, bukan hanya semata pembenahan fasilitas stadion saja tanpa memiliki gagasan yang visioner. Pembinaan sepak bola sejak usia dini sampai menjadi pemain, pelatih, wasit, supporter, hingga jaminan pasca gantung sepatu menjadi kesatuan mata rantai program terintegrasi. Kota Makassar sebagai bangkitan ekonomi Indonesia Timur menjadi titik awal pengembangan ekosistem sepak bola yang terpadu di pusat kota. Terhampar lahan seluas 7 hektar akan dibangun kembali stadion yang dulu dibangun tahun 1957 dan dibongkar tahun 2020. Stadion yang disiapkan sebagai pusat kegiatan masyarakat menjalin ruang kota dengan kultur sepak bola sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kota. Mato Angin International Stadium diapit 2 koridor utama kota Makassar, yaitu Jalan Samratulangi dan Jalan Opu Daeng Risaju. Akan dirancang konektivitas antara stadion dengan transportasi publik dan ruang pejalan kaki yang lebar dan nyaman. Mato Angin International Stadium akan menjadi titik awal dari regenerasi kota dan pembangunan transportasi publik yang baru. Pembangunan LRT menuju pusat kota akan terintegrasi dari Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Pelabuhan Makassar, dan Stasiun Kereta Api Mandari Makrumah. Kemudian dari LRT akan diintegrasikan dengan pembangunan transportasi publik yang baru di pusat kota, yaitu jangka pendek dengan shuttle bus dan di jangka panjang dengan jalur tram. Sehingga akses menuju stadion dari antar negara, antar provinsi, dan antar kota akan sangat mudah dan cepat. Arsitektur Mato Angin International Stadium dirancang dengan terinspirasi dari layar pinisi yang disematkan pada selubung bangunan. Garis-garis horizontal yang mengelilingi selubung bangunan menegaskan prinsip arsitektur modern yang akan kekal sepanjang waktu dan melampaui zamannya. Dirancang ornamen sabuk emas yang mengelilingi stadion yang terinspirasi dari motif baju adat Sulawesi Selatan. Bentuk lengkung terinspirasi dari gelombang air laut dan gerakan angin yang memberikan kesan bangunan aerodinamis. Dengan rancangan yang terinspirasi dengan kearifan lokal ini mengirimkan pesan bahwa arsitektur Mato Angin International Stadium akan menginspirasi dunia. Stadion ini dirancang dengan fasilitas-fasilitas berstandar FIFA sehingga dapat menjadi tuan rumah kompetisi internasional dan bahkan Piala Dunia, dan dirancang memiliki jumlah kapasitas 41.800 kursi penonton. Terdapat 6 akses pintu masuk stadion, 4 akses pintu dihubungkan dengan skywalk yang memisahkan jalur pejalan kaki dan kendaraan. Stadion ini tidak hanya diperuntukkan sebagai kegiatan sepak bola, namun dapat dipergunakan untuk kegiatan lainnya seperti kegiatan seni budaya, kegiatan peribadatan keagamaan, kegiatan komersil, dan lain-lain. Dampak dari Mato Angin International Stadium ini akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat di pusat kota. Diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mato Angin International Stadium adalah langkah awal membangun ekosistem sepak bola untuk mewujudkan visi Indonesia adil makmur untuk semua. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.